2030 adalah ini nih, big data spesialis, fintech engineering, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi adaptasi dengan teknologi, mau nggak mau, ini adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Ya. Pertanyaannya kemudian, apakah kecerdasan artifisial ini akan menggantikan manusia? Ini terjadi kecemasan umum di antara kita semua. Kita sudah terpengaruh dengan film-film ya, Bapak Beribu ya. Film-film yang menyatakan, wah AI mengambil alih dunia gitu ya. Itu sudah ada beberapa film beberapa tahun terakhir yang bertemakan hal itu. Tapi, ingatlah Bapak Ibu, kecerdasan artifisial itu hadir untuk memanusiakan manusia. Ya, mindsetnya adalah kecerdasan artifisial hadir untuk memanusiakan manusia, bukan menggantikan. Jadi kita harus memanfaatkan AI karena dia dirancang untuk membantu, bukan mengeliminasi. Dia akan membantu tugas hal yang teknis dan memberi ruang manusia untuk kembali fokus kepada hal yang empatik, kreatif, dan strategis. Dan ini yang nggak mungkin ditiru oleh manusia. Dan kecerdasan artifisial, Bapak Ibu, membebaskan manusia dari pekerjaan yang repetitif dan administratif. Itulah kenapa kita lihat yang declining jabatan atau pekerjaan yang hilang itu adalah dari pekerjaan yang bersifat mayoritas adalah administratif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini data fakta yang lainnya bahwa kecerdasan artifisial gitu ya, masa depan ini tidak hanya otomatisasi tapi juga tentang membangun asisten digital yang benar-benar memahami dan mendukung manusia sehingga tercipta untuk bisa memanusiakannya. Nah, inilah bagian dari strategi transformasi digital di berbagai sektor yang sudah dilakukan sekarang dan salah satunya adalah tentu di pendidikan. Nah, lalu pertanyaannya dengan fakta yang tadi, untuk menunjang kesiapan SDM kita ke sana, ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan oleh Kemendikbud? Nah, inilah arah pembangunan nasional ke depan sebagai penerjemahan dari Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Kemendikbud menginisiasi berbagai program prioritas Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah beragam program prioritas. Dan di antaranya ini adalah bagaimana penguatan pendidikan, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Dan tidak lupa nih Bapak Ibu, ada peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan siswa. Nah ini kalau bagi Bapak Ibu guru, tentu ini sudah merasakan di beberapa bulan terakhir ya. Ya, ini bagaimana bisa mendapatkan tunjangan langsung. Bagi yang belum, harap sadar Bapak Ibu, ini ada proses administrasi yang terus berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Mendikbud Profesor Dr. Abdul Muti bahwa pembelajaran coding KA ini dirancang Bapak Ibu untuk memberikan dampak positif, berdampak positif kepada peserta didik, kepada murid, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu diharapkan agar murid ini bisa berpikir logis dan analitis. Kedua bidang ini diharapkan tidak hanya menumbuhkan keterampilan, tapi juga dapat menyelesaikan persoalan dan kesiapan dalam pemanfaatan teknologi sejak dini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Inilah yang termaktub di dalam naskah akademik dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, Bapak Ibu. Nah, sambil saya menjelaskan memanfaatkan waktu yang kedua, saya nanti akan ngecek di kolom chat. Silakan tolong di kolom chatnya ditulis. Dari mulai kelas berapakah ya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial akan dilaksanakan. Ya, boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu bagi yang tahu mulai mulai dari kapankah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan dilaksanakan. Dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adalah Bapak Ibu adalah mata pelajaran pilihan. Jadi belum wajib ya Bapak Ibu ya.
Ini adalah mata pelajaran pilihan untuk di tahun ajaran baru besok. Ya, jadi bukan tahun ajaran sekarang, tapi tahun ajaran baru besok yang akan dimulai bulan Juli. Ini menjadi opsi adalah untuk menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, apakah seluruh sekolah untuk tahap pertama ini tidak, Bapak Ibu? Ya, kami hanya menyasar untuk jenjang tahun ini adalah untuk lebih dari 59.000 sekolah untuk tahap awal, Bapak Ibu. Jadi 59.000 sekolah ini diberikan pilihan untuk bisa memilih, untuk bisa menerapkan atau tidak. Kalau dia mau menerapkan, maka dia diberi fasilitas melakukan atau mengikuti pelatihan, ya, pelatihan bagi gurunya. Satu orang, satu sekolah adalah satu orang guru, di mana untuk bisa mendapatkan pelatihan bagaimana membelajarkan materi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik, itu nanti saya akan tidak masuk ke sana lebih dalam karena ini adalah bagian dari upaya kita menghadapi tantangan tadi di depan. Ini memasukkan ini ke dalam kurikulum, yaitu ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi mana nih jawabannya yang sudah dicek ya, bahwa mata pelajaran coding dan KA itu dimulai sejak kelas 5 SD atau fase C gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah coding KA di tahun ajaran baru nanti ini akan masuk pertama kali itu adalah di jenjang SD, khususnya di kelas 5. Lalu jenjang apa lagi? Ada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah regulasi yang menunjang di mana pembelajaran coding KA ini kita bisa menjadi dasar penyelenggaraan menjadi mata pelajaran pilihan di tahun ajaran baru nanti. Saya nggak akan baca regulasinya satu persatu ya Bapak Ibu ya, nanti akan ngantuk juga gitu ya. Nah, lalu gimana sih? Kita kan juga sudah melakukan studi banding loh Bapak Ibu. Selain Indonesia, ternyata ada beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan pembelajaran coding KA di dalam kurikulum mereka. Nah, kami sudah melakukan analisis dan melakukan peninjauan di mana ada beberapa negara yang lain. Ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca di naskah akademiknya itu lebih dari 3 negara dengan uraiannya. Silakan nanti bisa dieksplorasi. Nah, ada Tiongkok. Ini menjadi mata pelajaran sendiri Bapak Ibu. Nah, untuk SD, SMP, SMA. Singapura, dia terintegrasi dengan Mapel TIK. Sementara India, dia terintegrasi dengan Mapel ilmu komputer. Lah, kalau di Indonesia bagaimana? Gitu ya. Di Indonesia gimana? Di Indonesia di SMP kita sudah bisa ada basic dengan pertanyaan mata pelajaran sebelumnya adalah informatika. Demikian juga di SMA dan SMK ada mata pelajaran informatika. Itu adalah fondasinya. Tapi dia menjadi mata pelajaran pilihan yang bisa berdiri sendiri di mana coding dan KA ini bisa menjadi mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih di tahun ajaran baru. Nah, ini dalam rangka pemerintah untuk mewujudkan keterampilan abad 21 bagi siswa-siswinya atau peserta didiknya. Karena dengan pendekatan implementasi pembelajaran yang mendalam gitu ya, melalui 8 dimensi profil kelulusannya, kami berharap Bapak Ibu agar siswa-siswi kita nanti ini memiliki komunikasi yang baik, kemandirian yang baik, kreativitas dalam bagaimana menjadi salah satu tujuan dari pembelajaran coding KA. Lalu bagaimana juga bisa memiliki penalaran kritis, kolaborasi. Nah, ini adalah bagian dari kita untuk bisa mengupayakan dari sisi pemerintah untuk memberikan fondasi penguatan kepada generasi masa depan kita. Lalu bagaimana dengan pembelajaran coding KA-nya Bapak Ibu? Nah, ini coding KA-nya kita ada pendekatan, ada internet base, ada plug dan unplug. Kenapa sih harus ada ini? Kita sadar betul ya bahwa di Indonesia ini beragam. Geografisnya itu luar biasa sangat beragam. Ada yang memiliki fasilitas lengkap, bahkan dengan penunjang dengan sarana prasarana yang luar biasa.
dan memiliki jaringan koneksi internet yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan internet dan sarana prasarana lengkap? Itulah kita memberikan pendekatan pembelajaran coding KA, khususnya di jenjang SD ya Bapak Ibu ya, itu dengan plug, di mana pembelajaran ini berbasis teknologi kondisi terbatas. Ya, jadi ini bisa juga dalam unplug. Kita dengan solusi sekolah yang belum memiliki perangkat dan infrastruktur digital, pembelajaran coding KA masih bisa dilaksanakan. Tapi mohon maaf untuk jenjang SMA SMK ini sangat dibutuhkan untuk penunjang sarana prasarananya. Minimal dia harus terkoneksi dengan jaringan internet agar dia bisa mengeksplorasi, melakukan eksplorasi terutama di bagian kecerdasan artifisial dan juga melatih bagaimana untuk coding. Nah, saya mau masuk ke dalam bagaimana kalau kita tadi mikirnya adalah sasaran adalah kepada murid, gurunya kan juga harus disiapkan. Gurunya ini harus siap berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Kita di masa pandemi yang lalu mengalami lompatan luar biasa, memiliki lompatan teknologi pemanfaatan yang luar biasa. Kita dipaksa melakukan lompatan teknologi. Yang tadinya ketemu tatap muka sekarang via Zoom. Sekarang Zoom sesuatu hal yang apa namanya sangat yang lumrah terjadi. Bahkan menjadi beban tambahan ya bagi Bapak Ibu guru kadang ya. Dia harus mengajar juga harus hadir Zoom. Nah, siapa yang punya pengalaman hal serupa? Ayo acungkan tangan. Ayo ketik di kolom chat angka 1 kalau yang memiliki nasib serupa. Dia harus mengajar, tapi di saat yang sama dia juga harus hadir di dalam Zoom. Nah, ini menjadi bagian skill kita nih Bapak Ibu. Ya, bahwa guru ini harus unggul di dalam empati, kreativitas dan intuisinya. Ya, guru memberikan konteks dalam penilaian etis terhadap keputusan yang diambil. Dan guru tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan akhir berbasis output. Sementara kecerdasan artifisial ini adalah memiliki keunggulan dalam efisiensi, membantu guru menyaring data yang kompleks, menekankan konsep human in the loop untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru harus berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Nah, saya juga mau memberitahu ada loh miskonsepsi tentang coding K ini sendiri bahkan belum dijalani gitu ya. Ini menurut radar yang kami terima nih Bapak Ibu ya dari beberapa CCTV yang terpantau di seluruh Indonesia gitu ya. Kita melihat nampaknya ada miskonsepsi tentang coding K ini. Ya coba saya mau mengurai sedikit. Ini coding hanya untuk matematika. Enggak Bapak Ibu ya. Faktanya ini memang beberapa aspek memang butuh pemahaman, tapi tidak semuanya. Coding lebih mengedepankan logika, penalaran, dan pemecahan masalah. Berikutnya adalah coding sulit dipelajari. Bapak Ibu, nggak usah takut. Walaupun usianya Bapak Ibu lahir duluan dibanding saya, misalnya gitu ya, nggak usah takut. Coding bisa dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Siapapun bisa. Coding juga, apakah harus menulis ribuan kode? Nah, ini dampak film nih kita nih. Terlihat banyak harus coding banyak. Faktanya tidak, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita harus kenali lebih dekat agar kita tidak terjadi miskonsepsi. Begitu juga nih Bapak Ibu, kecerdasan artifisial, ada mitos dan faktanya. KA bisa berpikir seperti manusia. Faktanya, KA saat ini menjalankan algoritma. Dia tidak memiliki kesadaran atau intuisi. KA memiliki kreativitas sendiri. Faktanya, KA dapat membantu proses kreatif. KA mitosnya memberikan hasil yang akurat dan objektif. Faktanya, Bu, sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. KA ini tergantung promnya. Boleh dites di chat GPT. Sekarang mau chat GPT, mau Gemini, mau DeepSeek, mau Grok sekalian. Grok misalnya. Bapak Ibu, bikin promnya, tuliskan pantun. Bikinkan pantun yang apik bertemakan learning room, webinar learning room. Kalau Ibu Bapak Ibu coba promptnya kayak itu aja, boleh dicek hasilnya apa. Nyambung nggak? Kalau nggak, coba ditambah lagi promptnya lebih baik, lebih detail.
Ya, berikan nuansanya, narasumbernya namanya siapa, harinya, jamnya, suasananya, apakah dengan moodnya yang mau dengan konsep yang menyenangkan, menghibur, dan seterusnya. Nah, semakin detail promptnya, itu akan semakin data yang digunakan untuk Bapak dihasilkan. Dan terakhir, mitos adalah kecerdasan artifisial akan menguasai dunia dan mengancam keberadaan umat manusia. Faktanya Bapak Ibu, saat ini kecerdasan artifisial masih dalam lingkup kendali manusia dan hanya bekerja dalam batasan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih menemukan siswanya sulit mendapatkan pasangan gitu ya atau rekan saudara, tenang Bapak Ibu. AI tidak akan mengambil atau menikung dari belakang pasangan kita gitu ya. Tapi dia akan menjadi teman curhat setia kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu adalah rangkaian terakhir Bapak Ibu pemantik untuk diskusi di mana kebijakan dari kementerian untuk mendukung program ya dunia era yang sekarang di era teknologi ini, yaitu dengan menghadirkan mata pembelajaran coding dan KA. Mungkin saya kembalikan ke Mas Revi, tapi sebelum saya kembalikan, boleh dong, ini karena saya tadi melihat dari data namanya, boleh saya bilang ada Mbak Restu Sekar Arum, narasumber baru terfavorit bernamanya Mas Omar. Ikut webinar di Learning Room, kemampuan guru buat murid jadi nyaman. Saya kembalikan Mas Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Amar ya. Dari awal ketemuan Pak, puisinya makin luar biasa nih Pak Amar ya. Oke, dan tidak hanya puisi ya, rekan-rekan semuanya luar biasa banget tadi apa saja materi dan informasi yang sangat komprehensif ya dari Pak Amar terkait kebijakan dari pemerintah, terutama dari arah pembangunan nasional kita dalam kita tadi yang menarik banget ya. Salah satunya kita memang fokus dalam tema yang kita angkat pada sore kali ini, coding dan juga AI tadi. Dan ya, mungkin dari teman-teman ada banyak yang menebak ya Pak ya, dan juga dari infokan kita akan fokus mulai implementasi ini di kelas 5 SD. Walaupun ini tadi bukan wajib ya Pak ya, masih pilihan gitu ya, tergantung nanti dari kapasitas juga dari sekolah. Dan menarik juga dari Kemdikbud juga sudah sensing juga nih ya, kalau misalnya sekolah di berbagai Indonesia pasti berbeda-beda kondisinya, infrastruktur dan lain-lain, dan ada berbagai pendekatan yang bisa mengklasifikasikan dari segi infrastruktur dan kesiapan sekolah. Luar biasa banget nih Pak Amar pada materi kita kali ini. Mungkin nanti kita ada cerita jawab ya Pak ya, dan pasti banyak guru-guru yang mau cerita nih Pak Amar gitu ya barangkali. Nanti silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Amar atas pemaparannya luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, teman-teman semua. Nanti akan ada dari Mbak Kesia ya, dari Head of Product Learning Room. Kita akan belajar banyak terkait bahasa Inggris itu sebagai fundamental untuk kita bisa dengar terkait AI dan juga teknologi pendidikan ini. Jangan jauh-jauh kita manfaatin AI, tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya kita belum bisa, gimana kita bisa mau belajar? Karena sebuah referensi, semua materi belajar itu yang proper atau yang lebih banyak itu dari bahasa Inggris pastinya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita bisa lebih maksimal dalam adaptasi AI? Mari kita simak pemaparan dari Mbak Kesia. Oke, untuk waktu dan tempat, Mbak Kesia dipersilakan. Oke, thank you Mas Revi untuk waktunya. First of all, thank you juga untuk Pak Amar untuk waktunya. Bener-bener ngasih pencerahan banget ya dan ngebangun rasa apa ya urgensi kita nih untuk bisa memanfaatkan teknologi gitu. Oke, Mas Revi mungkin bisa dibantu untuk slides-nya. Ya, sudah. Mungkin sambil nunggu Mas Revi, aku mau menyapa dulu nih ke Bapak Ibu sekalian, benar-benar dari banyak daerah ya, Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu, guru hebat dari seluruh Indonesia. Mungkin perkenalan sedikit dulu, saya Keisha dari Learning Room. Senang banget bisa hadir di acara Gemilang, Guru Menginspirasi dan Cemerlang. Nah, hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih Bapak Ibu tentang teknologi AI. Dan satu pertanyaan besar, apa sih sebenarnya yang penting di dalam pendidikan ini? Gitu. Nah, boleh di next? Oke. Nah,
Supaya nggak bingung nih, kita bagi sesi ini jadi 4 bagian. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan realita dan tantangan yang dihadapi oleh guru, lalu kenalan dengan AI dan bagaimana teknologi itu bisa membantu kita di masa depan. Lalu yang ketiga kita masuk ke cerita learning room dan sebagai solusi lokal, dan terakhir refleksi tentang peran guru dan juga makna di pendidikan. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai, kita sepakat dulu ya, kita tetap engage. Boleh banget yang mau aktif di chat box, mau sambil sharing-sharing, di chatnya juga boleh, apa namanya, dibuka juga chatnya. Nah, tapi tetap saling menghargai, kita tidak ada judging di sini, dan yang paling penting kita keep an open mind. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas hal-hal baru yang mungkin sebelumnya ini belum familiar di Bapak Ibu, tapi sangat penting juga untuk di masa depan, tidak hanya untuk anak kita, tapi juga di guru-guru seluruh Indonesia. Oke, nextnya. Nah, sedikit aja nih tentang saya, kalau misalkan tak kenal maka kata sayang ya gitu. Jadi saya ini lulusan S1 dari Switzerland dan melanjutkan S2 saya di BINUS International, dan saya sudah lebih dari 10 tahun di dunia teknologi, dan saat ini saya berinovasi di dunia edukasi dan pengembangan produk baik untuk siswa maupun guru gitu. Nah, misi saya tuh sederhana banget nih Bapak Ibu. Bagaimana sih membuat teknologi yang mudah diakses dan relevan dan benar-benar membantu proses belajar terutama di Indonesia. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya gitu, mungkin aku punya pertanyaan yang cukup besar ke Bapak Ibu sekalian, apalagi yang sudah menjadi guru cukup lama. Itu apa sih yang membuat Anda tertantang dalam penggunaan teknologi saat mengajar? Nah, jadi ini pasti banyak banget ya Bapak Ibu nih yang mungkin ada yang baru kenal atau baru menggunakan teknologi 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Jadi benar-benar hal yang masih baru banget gitu. Nah, boleh banget diisi chatnya biar aku bisa lihat apa aja sih kira-kira ininya. Oke, banyak banget yang bingung nih pilih aplikasi atau fitur yang cocok. Ya, bener banget. Banyak banget ya sekarang tuh apa namanya teknologi, banyak banget tools-tools yang ternyata tuh berkeliaran di dunia sana gitu. Nah, saya juga sering juga tanya ini ke guru-guru kita gitu. Dan setiap kali saya tanya, pasti jawabannya seputar kurangnya perangkat, belum familiar, bingung pilih tools, dan itu wajar banget. Kenyataannya, kita semua pernah atau sedang berada di titik itu gitu. Dan hari ini kita cari tahu jawabannya sama-sama ya. Oke, next. Nah, mungkin mau sedikit ngomongin datanya dulu nih gitu. Nah, kalau kita lihat dari datanya, sebenarnya 69% guru sudah menggunakan perangkat digital saat mengajar. Entah itu laptop, internet, proyektor, atau handphone mungkin, itu pasti guru-guru sudah menggunakannya. Tapi hanya 32% yang merasa percaya diri menggunakannya secara mandiri gitu. Kenapa? Karena pasti mereka masih butuh bantuan atau mereka masih kurang pede untuk menggunakannya gitu. Nah, kendala yang dihadapi di sekolah pun juga cukup besar, yaitu 40% sekolah mungkin sudah memiliki internet tapi mereka memiliki tidak stabil gitu. Nah, dan juga pastinya tentang device-nya sendiri ya, gitu. Tapi menariknya nih, 86% guru percaya teknologi itu bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, asalkan digunakannya dengan tepat pastinya ya. Artinya, semangat kita semua ini besar untuk menggunakan teknologi, tapi tantangannya pun juga nyata. Dan itu benar-benar bukan salah siapa-siapa gitu. Kita hanya butuh solusi yang tepat dan memang sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, coba next. Nah, mungkin tadi sudah diajarkan juga dan diinfokan juga ya oleh Pak Amar, apa sih sebenarnya AI itu? Nah, eh, pasti dan Bapak Ibu juga sering banget dengar-dengar kata-kata apa sih AI dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya AI atau Artificial Intelligence atau tadi yang mungkin diinfoin sama oleh Pak Amar itu adalah kecerdasan artificial ya atau KA, itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi sesimpel itu aja. Yang tadinya mesti dilakukan manusia itu bisa dilakukan oleh komputer. Kita bisa ambil contoh mungkin kayak kalkulator atau mungkin kita ngomongin email yang dulu kita harus surat-suratan, kita bisa sekarang menggunakan email atau menggunakan kalkulator yang tidak perlu lagi menghitung secara manual. Itu sebenarnya adalah AI. Tapi semakin ke sini
teknologinya itu semakin berkembang dan semakin bisa menirukan kebutuhannya manusia gitu. Nah, contohnya apa sih kalau di pendidikan gitu? Nah, contohnya satunya adalah koreksi secara otomatis. Kalau tadinya Bapak Ibu mesti mengeceknya secara manual, mungkin menggunakan teknologi bisa langsung dikasih tahu bagian mana yang salah. Lalu ada pembelajaran yang adaptif, rekomendasi level yang berdasarkan performa anak, lalu juga penilaian secara otomatis. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih menggunakan nilai secara manual, menghitung nilai secara manual, sekarang sudah banyak banget tools di luar sana di mana mereka melakukan penilaian secara otomatis. Dan sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah merasakan juga nih pemanfaatnya uh, apa namanya teknologi itu sendiri, yaitu adalah efisiensi waktu, analisa data belajar yang lebih relevan, lalu juga meningkatkan motivasi lewat gamifications dan personalisasi. Nah, tapi di sini nih, Bapak Ibu, challenge kita semua. AI itu bukan sulap nih, bukan sulap, bukan sihir ya, tapi itu adalah fondasi literasi, termasuk bahasa Inggris. Jadi AI itu akan bisa dimanfaatkan secara maksimal kalau kita semua bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan teknologinya. Gitu. Nah, boleh next? Nah, jadi tuh karena AI tidak serta-merta menyulap semua masalah kita, pasti masih ada ya tantangan besar yang terjadi di lapangan gitu. Misalnya kesenjangan literasi digital dan bahasa, lalu ketimpangan perangkat dan internet, lalu ada juga pelatihan guru yang belum merata dan kesenjangan keterampilan di abad 21 ini. Nah, dari pengalaman kami di lapangan oleh Learning Room, banyak guru yang sebenarnya tuh semangat banget nih untuk mencoba teknologi gitu, tapi ya balik lagi mereka tidak merasa percaya diri. Nah, salah satu alasannya adalah karena tidak semua tools itu mudah dipahami dan sayangnya sebagian besar petunjuk atau tampilan teknologi tersebut menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, akibatnya banyak guru itu merasa ragu untuk mengeksplorasi fitur yang sebenarnya bisa sangat membantu proses belajar mengajar Bapak Ibu gitu. Dan ini bukan hanya tantangan untuk dari sisi gurunya saja, tapi juga untuk siswa gitu. Kalau mereka tidak dibekali dalam bahasa Inggris yang cukup, mereka akan kesulitan untuk mengakses teknologi yang modern. Kalau tadi kita sudah dari Pak Amar sendiri sudah membicarakan tentang coding, akan ada pelajaran coding. Nah, banyak banget ke apa namanya program coding itu menggunakan simple bahasa Inggris atau prompt menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, nggak cuma dari sisi coding, tapi juga konten belajar itu mayoritas menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Nah, disinilah letak pentingnya bahasa Inggris. Bukan cuma pelajaran di sekolah ya, tapi jadi bahasa penghubung nih antara masa depan dan juga teknologinya gitu. Boleh di next? Oke, kenapa sih bahasa Inggris penting gitu ya Bapak Ibu? Nah, bayangin nih, ada anak di pelosok Indonesia yang punya rasa ingin tahu yang sangat luar biasa gitu. Tapi saat dia cari sebuah topik atau sesuai dengan topik yang dia inginkan, video pembelajarannya itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, dia berhenti gitu karena dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mengerti dari segi bahasanya gitu. Jadi sangat sangat apa namanya penting sekali gitu. Nah, kalau bahasa Inggris kenapa penting dalam konteks teknologi dan AI? Karena balik lagi, sebagian besar tools AI itu berbahasa Inggris dan 80% konten digital itu tersedia dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kata-kata atau program ChatGPT atau Canva atau tools-tools AI lainnya, itu sebenarnya akan lebih powerful kalau siswa atau ibu bapak bisa menggunakannya dalam bahasa Inggris gitu. Karena secara defaultnya, secara pakemnya nih, tools itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, kalau balik lagi nih ke pelajaran coding tadi gitu ya, yang sudah disampaikan Pak Amar. Artinya, anak-anak dan Bapak Ibu sendiri harus menguasai bahasa Inggris gitu. Karena banyak program atau tools itu mostly adalah bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris baik lagi ya, nggak cuma buat grammar. Jadi kalau ada yang takut, aduh bahasa Inggris saya takut ngomongnya salah atau saya takut grammarnya salah itu tidak sudah bukan lagi perlu ditakutkan lagi gitu. Kan? Nah, nggak cuma bahasa Inggris aja nih gitu, tapi kita juga butuh keterampilan abad ke-21 tadi juga disampaikan ya oleh Pak Amar gitu. Salah satunya adalah critical thinking, creativity, communications, dan collaborations. Nah,
Untuk critical thinking itu apa sih sebenarnya gitu kalau di AI? Itu adalah menganalisa sebuah informasi yang diberikan dan memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang logis dan reflektif gitu. Nah, kalau creativity itu adalah kemampuan menciptakan ide baru, solusi inovatif. Jadi kita membiasakan diri kita atau anak murid kita itu berpikir out of the box gitu. Jadi bisa mencari solusi yang apa namanya lebih kreatif lagi gitu. Nah, yang ketiga adalah communication. Jadi kemampuan menyampaikan ide. Dia punya ide yang bagus, dia punya imajinasi yang baik, tapi dia harus bisa melakukan atau berkomunikasi ide dan pendapatnya dia secara efektif baik lisan ataupun tulisan. Tuh. Nah, untuk collaborations, nah ini adalah kemampuan kerjasama nih dalam tim, menghargai perbedaan dan lain-lain gitu. Nah, apa sih AI kaitannya nih 4C dan AI ini gitu? AI bukan cuma teknologi ya. Jadi ini adalah soal cara baru dalam berpikir dan belajar gitu. Nah, korelasinya seperti apa? Oke, aku mulai dengan critical ya. Kalau untuk critical thinking, saat siswa menggunakan ChatGPT misalnya, atau Google, atau tools analisa lainnya gitu, mereka tuh ditantang untuk menilai mana informasi yang relevan atau tidak. Ya nggak? Nah, AI itu bisa bantu proses berpikir, tapi siswa tetap perlu berpikir kritis untuk mengevaluasi hasilnya. Nah, contohnya, misalnya, Bapak Ibu nanya sesuatu di ChatGPT gitu, dijawablah. Nah, disinilah proses berpikir yang kritis itu diperlukan dan harus dilatih sejak dini. Nah, jadi nggak cuma ke murid kita, tapi pun ke diri kita juga harus bisa mengkritisi apakah jawaban yang diberikan AI itu sudah cukup atau belum, gitu. Nah, untuk creativity, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar ya, bahwa banyak gambar-gambar di luaran sana itu menggunakan tools AI gitu. Nah, di sini AI itu membuat siswa bisa berkreasi banyak banget buat cerita, bisa bikin game, bahkan karya seni secara digital, semua tuh dengan bantuan AI gitu. Nah, tantangannya adalah AI bisa menyediakan alatnya gitu, tapi secara ide, imajinasi itu tetap dari sisi guru atau siswanya. Nah, untuk communications itu untuk memanfaatkan AI secara maksimal gitu. Siswa harus bisa menyampaikan pernyataan, pertanyaan, instruksi atau ide yang jelas gitu. Balik lagi tadi ya, mungkin kalau contohnya Pak Amar tadi coba bikinin pantun untuk acara learning room hari ini. Nah, itu kan harus didetailin lagi tuh. Harus ada tanggalnya, jamnya, suasananya, topiknya dan lain-lain gitu. Jadi harus bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkannya secara baik gitu. Nah, jadi menggunakan AI itu sama aja dengan membentuk baru komunikasi atau bahasa baru gitu. Jadi jika siswanya atau ibu bisa menulis perintahnya dengan jelas, AI pasti akan memberikan jawaban yang relevan juga gitu. Nah, dari sisi kolaborasinya gimana sih gitu. Nah, kalau AI, kalau misalkan dulu belajar itu mungkin harus tatap muka atau kerja kelompok itu harus bersama-sama. Sekarang itu sudah banyak banget platform-platform yang bisa atau membantu siswa bisa belajar proyeknya bareng-bareng gitu. Nah, AI ini adalah ruangnya aja gitu. Dia cuma ruang kerja kolaboratifnya, tapi dia tetap butuh empatinya, komprominya, dan kemampuan mendengarnya dari seorang anak gitu. Nah, semua ini pastinya ditumbuhkan oleh gurunya gitu. Nah, kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya AI itu tidak menggantikan guru ya Bapak Ibu. Jangan sampai kepikiran, aduh nanti apa suatu hari nanti kalau sudah ada AI pasti manusianya akan digantikan, terutama di guru nggak mungkin gitu. Karena justru peran guru itu diperkuat sebagai fasilitator yang membangun potensi siswa secara utuh untuk membangun keterampilan 4C ini, gitu, untuk mendapatkan manfaat AI yang lebih akurat lagi, gitu. Nah, boleh next. Nah, di learning room sendiri itu kami membangun AI dengan tujuan. Jadi banyak banget, mungkin kalau di luaran sana banyak produk-produk atau teknologi-teknologi yang membangun AI itu hanya keren-kerenan aja gitu. Nah, kalau di sini kita membangun dengan tujuan gitu. Jadi yang pertama itu siswa akan belajar, akan mendapatkan tes awal untuk mengetahui levelnya atau kita sebutnya dengan placement test. Lalu kita menggunakan belajar metode 4C untuk memperkuatkan
skill itu. Lalu yang ketiga adalah yang paling penting, guru itu tetap menjadi pusat gitu. Jadi guru tidak digantikan sama sekali. Nah, di sini di Learning Room kami tuh percaya teknologi itu cuman alat Bapak Ibu. Yang penting adalah bagaimana alat itu dirancang untuk realita di Indonesia. Oke, next. Mungkin sedikit aja nih ya ngomongin learning room sedikit gitu ya. Apa aja sih kita AI yang kita punya gitu. Yang pertama kita punya placement test untuk menentukan level yang tepat. Lalu kita ada pre-test dan post-test. Kita ada voice recognitions dan juga real-time feedback. Itu semua dirancang agar pembelajaran terasa fun dan tetap terarah. Nah, Bapak Ibu, di sini itu menariknya sebenarnya nggak cuma muridnya aja yang bisa belajar, tapi Bapak Ibu pun juga bisa belajar nih dari learning room dan ngerasanya kayak main game gitu. Jadi pasti Bapak Ibu nggak akan ngerasa pusing, nggak akan ngerasa bosan dan lain-lain, tapi malah merasakan kayak main game gitu ya. Nah, dari empat key fitur kita atau fitur utama kita, apa sih hasilnya? Gitu. Boleh di next? Nah, di sini guru itu merasa 4 dari 5 guru itu ngerasa kebantu banget sama semua konten karena mereka tuh sudah siap. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mikirin kontennya seperti apa atau apa yang harus diajarin hari ini karena semuanya itu sudah dibantu oleh teknologi. Nah, pastinya siswa jadi lebih semangat ya nyelesain topiknya karena pakai sistem game dan ada leaderboard dan progress bar. Lalu yang paling penting adalah hasilnya nilai pretest dan post-test anak rata-rata anak itu sangat signifikan yang tadinya dari angka 66 menjadi angka 90. Nah, ini benar-benar angka yang sangat memuaskan sekali ya gitu bahwa eh, ini adalah bukti bahwa teknologi itu benar-benar berdampak nyata asalkan tetap tepat sasaran. Nah, boleh di next? Oke, nih slide terakhir ya. Jadi satu hal nih Bapak Ibu yang harus kita semua ingat, kalau guru itu tidak pernah digantikan oleh teknologi. Nah, pendidikan bukan hanya tentang efisiensi, tapi tentang empati, nilai, dan relasi manusia. Gitu. Teknologi bisa banyak banget dan bisa luar biasa sekali, tapi tetap guru adalah jiwanya pembelajaran. Gitu. Nah, jadi yuk kita mungkin bisa sama-sama berpikir ulang lagi. Pendidikan itu bukan soal teknologi yang canggih lagi kok gitu, tapi tentang tujuan belajarnya, literasi digital dan bahasa untuk mempersiapkan anak-anaknya, lalu keterampilan hidup, dan yang penting tentang peran guru sebagai pembimbing utama generasi penerusnya gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih juga sudah membuka hati dan pikiran. Semoga bisa berguna juga apa yang saya sampaikan hari ini. Mari kita terus belajar, berinovasi, dan membawa makna ke dalam pembelajaran. Selamat sore. Sorry, thank you Mbak Kesya, luar biasa banget ya atas materinya. Jadi memang kita di Learning ya mengerjakan banyak hal ya Mbak Kesya, dan kita memang datang ke guru-guru di berbagai daerah, dan masuk ke lapangan, dan banyak juga memang masalah yang kita temui. Ya, kita membangun teknologi di Learning Room, membangun AI tidak hanya untuk keren-kerenan aja, tapi berdasarkan apa yang kita temui di lapangan masalahnya, baru kita buat fitur AI itu untuk menunjang keberhasilan guru-guru dalam mendidik siswa-siswa hingga lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Kesya yang juga menarik. Karena memang kita tidak usah dulu nih berpikir harus berkesinambungan dengan lain. Kalau misalnya fondasinya bahasa Inggris belum kita kuasai dengan baik. Karena memang tadi ya 70% konten yang ada sekarang terkait pembelajaran teknologi itu juga lebih banyak bahasa Inggris ya literasinya ya. Jadi itu memang dasar yang harus kita kuasai untuk bisa mengadopsi AI secara maksimal. Dan juga tadi menarik kalau misalnya keterampilan anak 21 itu ya, kayak critical thinking, creativity, communication, and collaboration, itu bisa kita capai, kita bisa implementasikan dengan bantuan AI secara lebih efisien dan efektif. Jadi sekali lagi, AI ini bukan hanya keren-kerenan, tapi kalau kita yang melakukan itu dan itu dengan benar, itu sangat-sangat membantu produktivitas kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Kesia atas materinya luar biasa. Nanti kita diskusi lagi ya sama guru-guru di sesi Q&A. Thank you Mbak Kesia atas waktunya dan materinya. Oke, nice. Kalau gitu kita akan lanjut ke sesi yang ketiga, sesi yang terakhir nih, yang gak kalah penting. Kita akan belajar dari Mas Oman nih, dari English for My British Council, sebuah lembaga pembelajaran bahasa Inggris dan juga sertifikasi internasional. Dengan nanti kita akan belajar terkait seperti apa sih inovasi teknologi khususnya AI yang sudah dilakukan nih di British Council. Dan apakah benar
AI yang sudah diimplementasikan itu sangat-sangat membantu kita untuk belajar dan lebih produktif. Nah, kita kan belajar lebih banyak sama Mas Oman ya. Untuk waktu yang tepat, dipersilakan kepada Mas Oman, silakan. Baik, terima kasih Mas Revi. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Mas Oman. Oke, baik. Saya izin memulai ya. Saya share screen, apakah sudah terlihat? Sudah Mas Oman. Sudah ya, baik. Saya langsung mulai saja. Terima kasih atas penyampaian dilakukan oleh Pak Amar dan juga Mbak Keisha sebelumnya. Dan itu menjadi bridging sebenarnya untuk kami. Saya mewakili British Council English Core, memperkenalkan apa itu British Council English Core. Oke, sebelum saya mulai, boleh dibantu untuk peserta hari ini diketik di kolom chat. Untuk yang sudah pernah dengar terkait English Core, boleh tekan 1. Untuk yang belum pernah dengar sama sekali, boleh klik 2 ya. Jadi saya mau tahu nih kira-kira dari semua yang hadir hari ini seberapa banyak yang sudah tahu atau seberapa banyak yang masih belum terinformasikan. Sembari menunggu jawaban dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu, saya langsung mulai saja. Terkait British Council English Core sendiri, ini adalah sebuah inovasi dari British Council yang memang adalah lembaga yang ada di UK atau di United Kingdom atau di England yang punya misi menyebarkan bahasa Inggris ke seluruh dunia. Jadi misi utamanya adalah menyebarkan bahasa Inggris ke seluruh dunia. Cara-caranya adalah 2 biasanya dilakukan. 1, memberikan pelatihan bahasa Inggris. Yang kedua, memberikan tes bahasa Inggris. Ya. Dan British Council English Core ini adalah salah satu alat tes bahasa Inggris dengan inovasi terbaru dari British Council. Makanya kami selalu menggunakan tagline Smart, Fast, and Fair karena aplikasi ini akan menggunakan artificial intelligence yang sudah kami latih supaya memberikan penilaian yang lebih cepat dan juga lebih fair begitu. Karena kami memahami ternyata selama ini ketika dari sisi penilai atau kami sebutnya asesor menilai kemampuan bahasa Inggris, jika sudah masuk ke writing ataupun speaking, ada tendensi untuk subjektivitas. Jadi terkadang kalau misalnya ada kalimat yang menurut si asesor kurang sesuai, padahal secara konteks itu sudah jelas, kadang-kadang ada asesor yang memberikan nilai lebih rendah atau bahkan memberikan nilai lebih tinggi begitu. Dan harapannya British Council English Core ini bisa menjadi solusi untuk memberikan penilaian yang lebih cepat dan juga lebih adil terhadap peserta. Tadi saya sudah memperkenalkan diri juga dan sudah diperkenalkan oleh Mas Revi. Saya Oman dari British Council English Core sebagai Key Account Manager yang memang bertanggung jawab untuk proses implementasi aplikasi di partner-partner kami. Kemudian nanti saya akan jelaskan terkait English Core itu sendiri, sudah sejauh mana milestone yang kami capai hingga tahun 2025 dan inovasi terbaru apa yang kami lakukan terutama untuk di bagian speaking dan writing. Serta nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, untuk perkenalannya sekali lagi, bagi yang belum pernah mendengar English Core, jadi English Core ini adalah Mobile English Certificate. Dan di sini yang dimaksudkan adalah, ini adalah aplikasi 100% menggunakan handphone yang bisa di-download saat ini juga, kemudian bisa dilakukan pendaftaran dan langsung bisa tes menggunakan aplikasi kami untuk menilai kemampuan bahasa Inggris dari peserta. Dan sudah digunakan lebih dari 300 kampus di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja, dan setiap tahunnya ada 5 juta pengguna aktif yang menggunakan aplikasi kami. Dan sekali lagi, sebagai salah satu produk dari British Council yang memang secara terus-menerus diimprove dalam dunia language learning dan juga language assessment. Dan ini contoh-contoh partner kami yang ada di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja. Contohnya ada dari Senate University, ini dari India. Kemudian juga ada dari Meksiko, Tecnológico de Monterrey. Kemudian di Indonesia sendiri sudah digunakan di Unimed atau Universitas Diponegoro juga sudah. Dan memang use case-nya atau penggunaannya memiliki purpose untuk menguji kemampuan mahasiswa, kemampuan dosen, sebelum mereka mengajar ataupun sebelum mereka lulus dari kampus tersebut. Nah, selain dari partner-partner kami yang berasal dari dunia pendidikan, kami juga bekerja sama dengan dunia corporate dan juga dunia pemerintahan atau government. Nah, untuk proyek-proyek yang sudah kami lakukan, kami juga sempat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris guru SD sampai SMA,
yang nantinya akan dites, kemudian akan ada pelatihan diberikan kepada guru-guru tersebut. Kami juga sudah digunakan oleh Kementerian Pertahanan untuk melakukan pengujian kemampuan bahasa Inggris ketika akan promosi jabatan yang ada di sana. Jadi untuk beberapa case di sana, para personil TNI AD itu akan mengalami ujian menggunakan tes kami untuk nantinya apakah dia bisa dapat promosi atau tidak. Dan untuk yang di corporate sendiri, beberapa case-nya itu digunakan untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh British Council English Corps itu diterima oleh corporate tersebut jika ada yang ingin melamar pekerjaan ke sana. Dan English Corps sendiri sebagai sebuah alat tes itu sudah menguji kemampuan 4 kompetensi ya. Jadi nanti akan saya jelaskan, yaitu adalah reading, listening, speaking, dan juga writing. Dan kemudian kami hanya 100% menggunakan mobile phone dan security sistemnya dan juga grading sistemnya atau penilaiannya akan dilakukan oleh artificial intelligence. Dan tes kami sudah divalidasi dan juga digunakan hampir di seluruh dunia. Dan ini juga salah satu benefit yang paling dirasakan oleh partner kami, minimalnya kinerja di bagian administrasi. Jadi akan sangat minim pekerjaan-pekerjaan administrasi seperti menilai soal, mengumpulkan soal, atau membuat ruangan tes tersendiri. Karena ada salah satu contoh kasus di salah satu partner kami, mereka sangat senang bekerja sama dengan kami karena mereka tidak butuh banyak orang untuk melakukan tes bahasa Inggris. Yang sebelumnya mereka butuh sampai 8 orang sebagai pengujinya, saat ini mereka cukup membutuhkan 2 orang saja. Dan juga mereka bisa tes kapan saja dan di mana saja selama jadwalnya sudah ditentukan. Begitu. Nah, ini adalah contoh sertifikat yang akan muncul ketika peserta sudah melakukan tes. Jadi nanti akan ada summary atau recap-nya di bagian aplikasinya. Akan ada 3 jenis sertifikat, yaitu core skill, speaking, dan juga writing. Dan 3 jenis sertifikat ini akan ada pembagiannya, yaitu listening dan reading itu masuk ke bagian core skill, speaking akan ada sertifikat sendiri, dan writing akan ada sertifikat sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu standar yang kami gunakan untuk writing dan speaking-nya dan juga untuk core skill-nya, bahwa nanti di aplikasi kami menggunakan standar nilai internasional yang selalu kami sebut CEFR atau Common European Framework References, yang digunakan juga oleh tes bahasa Inggris lain, mungkin lebih familiar dengan TOEIC, TOEFL, ataupun IELTS. Nanti jika Bapak Ibu tes atau ujian menggunakan aplikasi kami, mendapatkan skor kita anggap 330, itu artinya akan masuk ke ranah CEFR level B1. Ini maksudnya adalah intermediate level. Begitu. Dan nanti bisa dilihat juga sebagai prediksi atau pembandingnya dengan TOEIC, TOEFL, ataupun IELTS dengan melihat kotak yang berwarna abu-abu yang ada di sebelah kanan. Begitu. Dan kalau misalnya nilainya 330 di English Core, masuknya ke kisaran B1, mungkin jika nanti peserta ingin mengambil TOEFL ITP, dia akan berada di kisaran nilai 500. Dan ini adalah salah satu inovasi terbaru kami untuk di bagian speaking dan writing. Kalau sebelumnya kami menggunakan penilaian dengan penggabungan AI grading system dan juga peer grading system. Jadi ada orang lain yang menilai. Nah, untuk jenis tes speaking dan writing ini sendiri, itu akan memakan waktu kurang lebih 15-20 menit. Cara menjawab pertanyaannya untuk speaking salah satunya dengan mengulang kembali satu kalimat, kemudian direkam suaranya di handphone, kemudian nanti dari AI-nya akan menilai. Untuk yang writing, peserta nanti cukup menjawab dengan ketik saja jawabannya dari pertanyaan yang ada di kolom yang sudah disediakan di aplikasi, nanti akan ada penilaian dari sisi AI-nya. Dan standar penilaian kami dari A2 sampai dengan C1, kalau nanti saya boleh balik, A2 itu berarti ada di 200 sampai 300, C1 itu berarti di 500 sampai 599. Nah, ini adalah tantangan terbesar yang terjadi ketika sebuah organisasi itu ingin melakukan pengujian kemampuan bahasa Inggris. Yang pertama, itu adalah mereka membutuhkan penguji orangnya langsung. Yang kedua adalah lokasinya. Dan yang ketiga adalah
classroom ya, biasanya ada lokasi, kemudian mereka harus menentukan ruangannya. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena mereka harus mengumpulkan ketiga hal ini dalam satu waktu yang sama. Ya, karena kita kadang-kadang harus melihat jadwal penguji, kadang kita harus lihat jadwal ruangannya apakah digunakan oleh orang lain atau tidak, dan segala macam. Dengan English Core itu semua bisa diatasi karena cukup menggunakan aplikasi dan internet yang ada di sekeliling kita, itu sudah bisa melakukan tes bahasa Inggris. Dan sekali lagi, ketika akan melakukan pengujian tes bahasa Inggris, itu membutuhkan 4 skill yang diuji ya. Ada reading, listening, writing, dan juga speaking. Karena kan kita tahu bahasa Inggris itu tidak hanya belajar grammar atau vocabulary, tapi kita juga harus belajar bahasa Inggris yang lebih aktif seperti writing dan juga speaking. Nah, tapi untuk challenge di bagian speaking dan writing, sekali lagi, akan ada subjektivitas yang terjadi di setiap penguji. Saya pernah dengar cerita ada penguji yang native speaker ketika menguji peserta dari Indonesia, dia akan lebih toleransinya lebih tinggi ya dibandingkan ketika dia adalah orang Indonesia yang memang menjadi penguji di bagian bahasa Inggris. Karena tanda kutip mereka akan lebih teliti dan akan lebih kritis begitu. Nah, subjektivitas ini yang suka terjadi dan menjadi tantangan tersendiri begitu. Nah, dengan English Core akan ada 3 benefit yang terjadi ketika menggunakan AI grading. Yang pertama, smart. Jadi AI lah yang akan mempelajari setiap pola, kemudian setiap cara dari semua data yang masuk sebelum dia bisa mengeluarkan nilai. Kemudian fast, karena dari AI ini sendiri akan memiliki kecepatan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu dan juga seiring proses intensitas ketika dilatih. Dan lebih fair karena AI ini tidak ada subjektivitas ya, karena mereka akan menilai penilaian itu sesuai dengan input yang kita berikan. Nah, ini adalah beberapa grading evolution yang terjadi. Kalau boleh cerita sedikit, dulu ketika British Council itu menguji kemampuan bahasa Inggris, maka yang terjadi adalah mereka harus menyediakan penguji, dan penguji ini memang sudah punya tanda kutip validasi dan sudah diuji juga oleh British Council sebelum mereka menguji kemampuan bahasa Inggris orang lain. Tapi yang terjadi, proses penilaiannya menjadi lebih lama karena orang-orang ini nanti akan menilai satu-satu pesertanya dan secara biaya dan waktu akan lebih mahal. Kenapa? Karena biaya expert itu memang kami akui cukup tinggi dan ini berkorelasi berbanding lurus dengan jumlah pengalaman yang mereka miliki begitu. Dan berikutnya adalah kesulitan dalam proses scalability. Jadi kalau Bapak Ibu tahu IELTS, nah IELTS ini juga salah satu produk tes British Council yang kalau kita lihat secara scalability, tidak semua orang bisa mencoba tes IELTS karena satu sisi mahal, yang kedua ada waktu tertentu yang memang sifatnya strict ya, kaku, tidak boleh diganggu-gugat, sehingga harus mengikuti waktu tersebut. Nah, berikutnya, British Council akhirnya melakukan inovasi dengan AI plus peer grading. Nah, untuk AI plus peer grading, memang secara cost itu akan lebih rendah, dan juga secara hasil keluarnya pun akan lebih cepat dibandingkan yang human grading. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah, ternyata setelah kami coba, cukup time consuming kalau misalnya ada peserta yang mencoba speaking ataupun writing, ketika mereka tes, mereka butuh waktu 24 jam untuk hasilnya muncul. Nah, berikutnya, setelah kami improve kembali, ternyata 24 jam itu termasuk lama untuk peserta melihat nilainya. Muncullah AI grading system ini. Harapannya dengan AI grading system ini, skornya muncul lebih cepat, peserta bisa melakukan evaluasi segera, di mana mereka strength point-nya dalam bahasa Inggris, dan kemudian mereka bisa identifikasi di mana weakness-nya atau kelemahannya. Sehingga mereka bisa fokus untuk mempelajari di bagian weakness kemampuan bahasa Inggris mereka. Dan AI grading ini sifatnya ongoing monitoring, jadi sampai saat ini pun kami masih memonitor ini secara lebih intens, karena kami paham bahwa AI ini harus belajar secara terus-menerus. Tidak bisa langsung kami lepas begitu. Nah, inilah yang terjadi ketika proses AI grading di aplikasi English Core sebenarnya. Jadi kami selalu menganalogikan AI grading ini seperti termometer. Nah, termometer ini ada 2 yang memang sudah jadi, yaitu adalah si expertnya dan AI ini sendiri yang harus dikalibrasi.
Nah, proses belajar dari sisi prompting, dari sisi data input, itu semua harus dialami oleh AI ini supaya bisa mendekati standar si expert tersebut. Dan sampai saat ini, untuk korelasinya antara penilaian expert dan AI mendekati 0,92 atau mendekati 92% di bagian writing dan 87% di bagian speaking. Jadi cara menilainya sudah mendekati si expert tersebut. Nah, sekali lagi, 3 hal atau benefit yang memang terjadi di bagian English Core, terutama sistem AI grading adalah smart, karena AI ini akan terus belajar sesuai dengan data yang kita kasih atau data yang kita berikan. Dan sifat kontinuitas inilah yang akan menjadi penyempurna dari sisi penilaian yang dimiliki oleh AI grading. Yang kedua adalah cepat, karena proses penilaiannya semakin lama semakin cepat. Kalau sebelumnya membutuhkan waktu 24 jam untuk nilai speaking dan writing itu muncul di aplikasi, saat ini maksimal cukup 2 jam saja. Atau bisa disebutkan 12 kali lebih cepat ya, dibandingkan penilaian menggunakan peer grading dan juga AI grading. Dan yang terakhir, sifatnya akan lebih fair atau lebih adil karena tidak ada sentuhan tangan atau sentuhan penilaian dari manusia lagi. Selama proses input datanya itu objektif, jadi akan lebih fair dalam proses penilaiannya dan juga akan lebih akurat begitu. Dan di sini universitas dan juga organization yang sudah menjadi partner kami itu bisa langsung menguji 4 skill secara otomatis karena semua penilaiannya dilakukan oleh AI dari mulai reading, listening, writing, dan speaking. Dan itu semua bisa didapatkan jika menggunakan English Core. Jadi key takeaways-nya adalah bahwa tidak hanya core skill saja atau grammar atau vocabulary yang bisa terbantu dengan proses AI grading ini, bahkan speaking and writing pun juga bisa menggunakan AI grading system. So, why stop in grammar and vocabulary kalau misalnya kita bisa mendapatkan benefit di speaking and writing. Dari saya, itu dulu yang bisa saya sampaikan.